Yo sobat film, balik lagi dengan gue di channel Pengamat Film. Mari kita review film bersama. Pada kesempatan kali ini, gue akan bahas film Tokyo Ghoul yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Kentaro Hagiwara. Film Tokyo Ghoul ini adalah live action dari adaptasi manga yang terkenal karya Shuei Ishida tentang ghoul, yaitu makhluk pemakan daging manusia yang bersembunyi di tengah masyarakat. Jadi mereka itu nyamar gitu ya, jadi masyarakat, jadi manusia gitu, berbaur. Yang dibintangi oleh Masataka Kobuto sebagai Ken Kaneki, protagonis setengah ghoul, dan Fumika Shimizu sebagai Toka Kirishima. Film berdurasi 119 menit ini merangkum arc awal manga dalam genre fantasi gelap, aksi, dan horor. Film ini mengikuti Kaneki, mahasiswa pemalu yang selamat dari serangan brutal dengan menerima organ ghoul, lalu memaksanya menjelajah dunia tersembunyi penuh monster, pemburu, dan krisis identitasnya. Dirilis di Jepang oleh Shochiku dan didistribusikan secara internasional oleh Funimation. Itu adaptasi animenya ya. Lalu ini adalah bagian pertama dari trilogi yang direncanakan, yang dilanjutkan dengan Tokyo Ghoul S pada tahun 2019. Meski bukan adaptasi sempurna, film ini menghadirkan sensasi mendebarkan bagi para pendatang baru dan kepuasan sedang bagi para penggemar. Kita masuk ke ringkasan cerita. Ringkasan cerita dalam film Tokyo Ghoul ini yaitu di Tokyo yang kelam, ghoul menyamar di tengah kehidupan sehari-hari, bertahan hidup dengan memakan daging manusia sambil menghindari shishigi. Shishigi itu adalah komisi penanggulangan ghoul ya. Jadi mereka itu memburu para ghoul di Tokyo gitu, yang bisa disebut sebagai pemburu kelompok elit yang bersenjata Queen Kid. Jadi senjatanya yang terbuat dari organ ghoul itu ditransformasikan ke senjata untuk melawan ghoul gitu kan. Lalu, transformasi Kaneki membawanya ke Anteiku. Anteiku yaitu adalah kafe kecil yang menjadi tempat perlindungan netral bagi para ghoul yang damai. Saat ia bergulat dengan nafsu darah dan pengkhianatan, Kaneki harus memilih antara menekan sisi monsternya atau menerimanya di tengah pemburuan yang semakin intens. Cerita berujung pada konfrontasi kacau, menonjol tema identitas, prasangka, dan kelangsungan hidup. Kelebihan filmnya yaitu visual dan atmosfer. Estetika Tokyo yang suram dan penuh neon menangkap nuansa kelam manga dengan kostum keren karya Masanori Morikawa dan sinematografi oleh Satoru Karasawa yang membangkitkan rasa paranoid. Dengan adegan pertarungan, terutama yang melibatkan Kagune, yaitu tentakel ghoul, semacam tentakel lah ya, tapi itu berbeda-beda bentuknya. Terasa dinamis dan berdarah, meningkatkan elemen horor di luar standar anime biasa. Efek praktis untuk darah dan luka seperti transparansi organ atau mutilasi hadir dengan dampak mentah yang kadang lebih kuat dibandingkan animenya. Acting. Penampilan Kubota sebagai Kaneki sangat menonjol, memadukan kerentanan dan kemarahan dia sesuai dengan pilihan Ishida sendiri. Tokanya Shimizu menambah energi yang berapi-api, sementara peran pendukung seperti Yoizumi sebagai penyidik eksentrik Mado menghadirkan humor gelap. Momen emosional seperti ikatan Kaneki dengan seorang ghoul muda berhasil menghumanisasi monster. Jadi kayak mancing-mancing monster buat punya perasaan manusia gitu ya. Lalu patching dan debut. Sebagai pengenalan dunia, film ini efisien menjelaskan lore tanpa membingungkan. Di akhir dengan pengait sequel yang menggoda, eksplorasi lebih dalam tentang jiwa Kaneki. Penggemar memuji kesetiaannya pada 80 manga pertamanya, menjadikannya salah satu adaptasi live action anime yang lebih kuat saat itu. Lalu, kelemahan filmnya. Kelemahan filmnya yaitu kurangnya mendalam.
Film ini terburu-buru mengeksplorasi penderitaan batin Kaneki, ketakutannya menjadi kanibal, dan mengabaikan nuansa filosofis tentang konsistensi. Terasa seperti adaptasi yang dangkal. Subplot: seperti motivasi Shishigi kurang digali, membuat momen emosional terasa melodramatis atau kurang berkembang. Masalah teknis: CGI untuk Kaneki. CGI untuk Kagune dalam adegan penuh terlihat kuno dan mengganggu imersi, terutama pada sekuens aksi besar. Editing kadang terasa tersendat, dan desain set cafe Anteiko terlihat membosankan gitu kan. Kurang menghadirkan kehangatan seperti di animenya. Beberapa kritikus menyebutkan darah yang berlebihan mengalir, fokus pada nuansa karakter. Lalu, kompromi adaptasi. Penghilangan adegan penyiksaan Kaneki. Entah disimpan untuk sequel mungkin, entah juga ya. Mengurangi ketegangan dan dubbing sering dikritik. Pilih subtitle untuk pengalaman otentik. Film ini kompeten tapi tidak revolusioner. Kadang terasa seperti drama yang berlebihan, yang tak disengaja gitu. Lalu, nilai yang akan diberikan oleh pengamat film adalah 6,5/10. Kesimpulannya dari film ini yaitu film horor yang penuh darah dan kompeten untuk penggemar horor atau pendatang baru di dunia manga. Tapi kalah mendalam dibandingkan anime dalam hal psikologi dan animasi yang mulus. Film ini unggul dalam aksi brutal dan simpati terhadap karakternya yang terbuang. Membuktikan live action menangani horor tubuh dari waralaba ini tanpa sepenuhnya jatuh ke dalam sensasi murahan. Jika kamu puris, baca ulang manga. Jika tidak, ini adalah pembukaan yang seru meski cacat. Untuk seri yang lebih besar, tonton untuk Kanekinya Kubota dan pertarungan berdarah. Lalu dilanjutkan ke Tokyo Ghoul S untuk sequel yang lebih ketat dan mencekam. Karena tapi ya di sini banyak kurangnya juga ya, semacam CGI-nya kurang bagus gitu. Akan tetapi ya memang dari tahun itunya gitu kan, mungkin teknologi kurang mendukung juga untuk CGI yang lebih rapi gitu. Tapi film ini cukup bagus menurut pengamat film. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan kalian punya analisis lain dan pengamatan lain, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari pengamat film. Bye-bye.